Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ekonomi untuk Kesejahteraan Umat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para anggota saya, yaitu ada Elis Fernanda, Via Septiana, Gina Oktavia, Nadia Dwi Ramadhani, Nia Rizkita Nurfitri, dan Nurlita Hidayatun Nikmah. Ekonomi untuk kesejahteraan umat. Ada prinsip ekonomi Islam, kemudian respon Islam atas transaksi ekonomi modern, hukum bunga bank, etika dalam bekerja, etos kerja Islami dari kemandirian hidup. Yang pertama ada prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri prinsip ekonomi Islam ada 3, yaitu mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain, yang kedua mengutamakan dan mengakui hak umat, yang ketiga ada mendahulukan hak umum daripada hak individu. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan. Yang pertama ada keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan atau an-nasl. Prinsip ekonomi Islam ada akhlak, yang berperan sebagai perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Kemudian ada prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, dan ketiga ada teori ekonomi Islam berupa tauhid, adil, nabuah, khilafah, dan ma'ad. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yang pertama, landasan utama yang harus dijadikan pegangan adalah iman. Yang kedua, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan menjadi tolak ukur. Kemudian yang ketiga, perintah untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagai ibadah. Kemudian yang keempat, prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Kemudian yang kelima, prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa prinsip ekonomi Islam yaitu yang pertama, kepemilikan segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Yang keempat, prinsip keadilan. Yang kelima, larangan merusak. Yang keenam, adanya kebebasan individu. Yang ketujuh, pengakuan hak individu. Yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Yang kesembilan, adanya jaminan sosial. Yang kesepuluh, adanya distribusi kekayaan. Dan yang terakhir, kesejahteraan yang merata. Selanjutnya, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Islam sendiri mensyaratkan beberapa syarat terjadinya transaksi jual beli. Yang pertama adalah timbangan yang jelas, kemudian yang kedua barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Tidak boleh harga yang majlul atau tidak diketahui ketika membeli. Kemudian yang ketiga mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Yang keempat ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Pada era modern sekarang ini kebanyakan masyarakat itu melakukan jual beli online. Dalam Islam, jual beli online disahkan jika memenuhi syarat-syarat di atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Dalam pelaksanaan ekonomi Islam saat ini, terdapat beberapa jenis transaksi dan kerjasama. Nah, untuk transaksi sendiri, secara umum artinya itu adalah kegiatan yang berpengaruh terhadap finansial penjual ataupun pihak dalam transaksi tersebut. Contohnya seperti transaksi jual beli, transaksi gadai, dan lain-lain. Sedangkan untuk kerjasama sendiri, yaitu suatu jalinan yang mengajak dua orang atau lebih untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya kerjasama itu seperti
kerjasama dalam membangun usaha, nah kerjasama untuk bekerja bersama, membangun usaha, dan mencari keuntungan. Selanjutnya, mengenai jenis transaksi dan kerjasama. Yang pertama ada syirkah, yang kedua ada mudharabah, yang ketiga ada murabahah, yang keempat ada transaksi kafalah atau domah, yang kelima ada rahan, yang keenam ada hiwalah, yang ketujuh ada wadi'ah, dan yang terakhir ada wakalah. Untuk penjelasannya, pertama mengenai syirkah. Nah, syirkah sendiri secara singkat bisa diartikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu permodalan, keterampilan ataupun kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan itu berdasarkan nisbah. Nah, jadi pembagian profitnya itu berdasarkan dengan nisbah. Adapun jenis-jenis syirkah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirkah amlak atau milik. Nah, syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama namun tidak melalui akad syirkah. Nah, syirkah amlak ini itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada syirkah ikhtiyariyah dan ada syirkah ijbariyah. Untuk jenis yang berikutnya ada syirkah uqud atau akad. Syirkah akad. Syirkah uqud sendiri yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Syirkah uqud terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada syirkah bin amwal, ada syirkatul inan, syirkatul mufawwadah, ada syirkah bil amal, syirkah wujuh, dan yang terakhir syirkah al-mudharabah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai mudharabah. Nah, mudharabah sendiri itu salah satu jenis kerjasama. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara pihak pengelola usaha atau bisa disebut mudharib dan pihak pemilik modal atau yang bisa disebut shahibul mal. Nah, untuk pembagian keuntungannya tentu sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak tersebut. Adapun jenis-jenis mudharabah secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mudharabah mutalaqah, yaitu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada shahibul mal, namun pemberi modal ini tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Nah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah itu adalah usaha di mana pemberi modal atau shahibul mal itu ikut menentukan usaha apa yang akan dijalankan. Sedangkan yang menerima pembiayaan atau pihak pengelola usahanya itu hanya menjalankan usahanya saja. Jadi dua jenis ini saling berkebalikan. Agar lebih mudah dalam memahami jenis mudharabah tadi, saya akan memberikan contoh. Misalkan Pak Doni memiliki uang 50 juta. Beliau ingin mempergunakan uang tersebut untuk mendirikan usaha. Namun, beliau tidak bisa berjalan sendirian. Beliau membutuhkan seorang partner. Partner tersebut bernama Pak Isan. Nah, apabila Pak Doni ini hanya ingin memberikan modal kepada Pak Isan dan tidak ingin ikut dalam kegiatan usahanya, maka kerjasama itu termasuk dalam jenis mudharabah mutalaqah. Namun, apabila Pak Doni ini ingin memberikan modal sekaligus ingin menentukan kira-kira usaha apa yang ingin dijalankan, maka jenis kerjasama ini adalah kerjasama mudharabah muqayyadah. Selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Selanjutnya, transaksi kafalah atau damanah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Selanjutnya, rahan. Rahan atau gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan atau murtahin dapat memiliki barangnya bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang kepada pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Selanjutnya ada wadiyah. Wadiyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Yang terakhir ada wakalah. Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Hukum bunga bank. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah, sedangkan secara istilah, menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazaib Al-Arba'ah, mengartikannya sebagai betapanya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Para ulama, baik ulama salaf atau mazhab 4 maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba. Islam telah melarang riba. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Seperti dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 mengenai bunga dengan zakat. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa bunga tidak menambah harta manusia, namun sebaliknya malah akan mengurangi, sementara zakat akan melipat gandakan harta secara berlipat-lipat. Banyak pihak yang berpendapat mengenai bunga bank ini, namun menurut hasil ijtihad dari Bahsul Masail NU ditetapkan berdasarkan prinsip kafalah adalah sebagaimana dijelaskan berikut. Yang pertama adalah haram, dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta, maka termasuk kategori al-qardu jaran naf'an alal qardi. Yang kedua adalah boleh, dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai kafalah bil utroh dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah, dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah atau ad-awan muda'awah. Etika dalam bekerja. Pengertian bekerja. Menurut KBBI, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Bekerja bagi seorang muslim ialah suatu upaya sungguh-sungguh dalam mengarahkan pikiran dan tenaga untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah. Etika dalam bekerja. Ada sejumlah indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur etika kerja Islam. Indikator tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama adalah kemalasan adalah musuh Islam. Yang kedua adalah berdedikasi pada pekerjaan merupakan kebajikan. Yang ketiga adalah bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, harus melakukan pekerjaan secara maksimal. Yang keenam, Islam menilai pekerjaan berdasarkan niat, bukan hasil akhir. Yang ketujuh, pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk hidup mandiri. Yang terakhir adalah hasil dari pekerjaan bukanlah tujuan akhir, tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Bekerja dalam Islam memiliki tujuan antara lain yang pertama adalah untuk mencari ridho dari Allah SWT.
Menjadi pekerja keras dalam Islam bukanlah sekedar memenuhi naluri hanya untuk kepentingan perut. Islam memberikan tuntunan dan arahan bekerja kepada satu tujuan yang luhur, mulia, dan tujuan ideal yang sempurna, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Bekerja di dalam Islam merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, seperti istri, anak, dan orang tua. Islam teramat menghargai semua itu sebagai sedekah, ibadah, dan amal soleh. Etos kerja Islami. Yang pertama di sini ada pengertian etos kerja Islami. Etos kerja Islami bermakna sebagai aktivitas seorang muslim yang menghasilkan pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain dengan mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah. Konsep etos kerja dalam Islam mengutip dari buku Etika Bisnis Islam, meneladani etos kerja Nabi dan Rasul oleh Budi Asyari. Konsep etos kerja dalam Islam adalah memerhatikan kehalalan sebuah pekerjaan. Ciri-ciri etos kerja dalam Islam yang pertama adalah profesional, yang kedua tekun, yang ketiga jujur, yang keempat amanah, yang kelima kreatif. Prinsip etos kerja Islami. Yang pertama, bekerja secara halal. Yang dimaksud halal di sini adalah halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Yang kedua, bekerja demi menjaga dirinya supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Dalam Islam, kaum beriman dilarang menjadi penalu bagi orang lain. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi dalam Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Kemandirian hidup. Perintah untuk hidup mandiri dalam Islam. Dalam Islam sudah menjadi keharusan untuk berusaha sekuat tenaga untuk bekerja keras mencari rezeki, namun dengan cara-cara yang halal. Walaupun pekerjaan tersebut mungkin dipandang rendah oleh orang lain, namun kita tidak boleh terpengaruh karena segala sesuatu yang kita lakukan akan berkah apabila diniatkan untuk kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa jika kemandirian itu dijunjung tinggi dalam Islam, selama kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan akal yang sempurna, sudah sepantasnya kita bisa bekerja keras apapun itu profesinya selagi halal dan masih berada di koridor Islam agar bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pengertian kemandirian hidup. Kemandirian adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemandirian merupakan kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri, yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan, dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, dan berupaya secara maksimal untuk tidak menjadi penalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta atau mengharap belas kasihan orang lain.